Dengan banyaknya temuan sejumlah fosil manusia purba di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadikan Indonesia semakin terkenal dan memiliki peranan yang sangat penting bagi penelitian sejarah kehidupan dan perkembangan manusia di masa lampau. Indonesia dianggap sebagai laboratorium terlengkap yang menyingkap perkembangan kehidupan manusia zaman dahulu dengan banyaknya temuan fosil dan artefak yang berguna bagi dunia modern saat ini. Berikut beberapa tempat penemuan penting bagi fosil manusia purba. Yang pertama ada situs Sangiran, yaitu situs manusia purba Sangiran terletak kurang lebih 17 km di sebelah utara Solo. Secara administratif terletak di Desa Gegilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Situs manusia purba Sangiran merupakan satu-satunya situs praksara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Yang kedua ada Trinil yang terletak di Ngawi, Jawa Timur. Adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang lebih kecil dibandingkan situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kira-kira 13 km sebelum pusat kota Ngawi dari arah kota Solo. Trinil kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi hunian kehidupan purba lepas zaman Pleistosen Tengah. Pada tahun 1893, Du Bois, seorang ahli anatomi, menemukan fosil manusia purba, Pithecanthropus erectus, serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan purba. Dan yang ketiga ada Wajak di Tulungagung, Jawa Timur. Wajak merupakan desa yang terletak di Tulungagung, Jawa Timur. Pada tahun 1889, B.D. van Rietschoten menemukan manusia wajak di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst di barat Laut Campurdat, dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil temuan tersebut kemudian diserahkan kepada J.P. Slater di Batavia. Jenis manusia purba yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia besar tertua di Jawa. Adalah jenis manusia purba paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia atau Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog Van Koningswald dan Wiedenrijk antar tahun 1936 sampai 41 di situs Sangiran pada formasi Pajangan. Yang kedua ada Pithecanthropus atau manusia kera, adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda, Eugen Du Bois, pada tahun 1891 di Trinil Ngawi, berupa atap, tengkorak, dan tulang paha. Berdasarkan temuannya, Du Bois menamainya dengan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Yang ketiga ada Homo sapien. Di antara fosil yang bisa ditemukan di Indonesia adalah jenis Solonensis atau dari Solo dan Wajakensis dari Wajak Mojokerto. Secara umum, Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibanding Pithecanthropus. Penelitian manusia purba di Indonesia, temukan ada 3 peneliti, yaitu Eugen Du Bois, Gustav Henrik Kauf, dan Teguh Jacob. Eugen Du Bois merupakan penemu pertama kali yang tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari B.D. van Rietschoten yang menemukan tengkorak di Wajak Tulungagung. Gustav Henrik Kauf menemukan fosil tengkorak di Ngadung Ngawi tahun 1936. Ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto tahun 1937. 41 ditemukan tengkorak tulang dan rahang Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Solo. Setelah Indonesia merdeka, penelitian tentang manusia purba dilanjutkan oleh para ahli Indonesia, diantaranya Profesor Dr. Teguh Jacob yang mengadakan penelitian di Desa Sangiran lagi.
Masa berburu dan meramu makanan di Indonesia memiliki ciri ada masa berburu dan mengumpulkan bercocok makanan tanam atau sederhana yang memiliki sedenter ciri atau semi corak menetap. kehidupan Salah sebagai satu bukti berikut. ada keinginan manusia Kondisi pada alam masa asli ini yang meninggalkan keadaan hidup bumi masih mengembara stabil atau nomaden. Telah berkembang kebudayaan batu Laki-laki yang agak berburu halus dan seperti perempuan kapak mengumpulkan genggam makanan Sumatera secara mengurus dan tulang anak. bileh. Itu untuk Manusia sistem sudah mulai pembagiannya, menjinakkan dan membara dan memiliki binatang, kemampuan membuat sudah alat dari mengenal batu, kehidupan setelah mati. membuat alat komunikasi berupa Sikap bahasa hidup isyarat, masyarakat pada saat dan ini pada terpancar akhir dalam masa lukisan manusia lukisan belajar di dari dinding lingkungan gua. gejala-gejala Masa alam yang bercocok ada tanam atau food producing memiliki yang bisa mereka amati ciri-ciri dan budidaya pelajari. tanaman usia Yang pendek dan terakhir ada panjang. masa perundagian Teknik yang dipakai memiliki corak untuk kehidupan membuat sebagai ladang berikut. dengan secara Mata slash dan pencaharian burn. tetap yaitu Hidup menetap berladang dan atau petani, sedenter. Telah kemampuan muncul melebur lembaga biji logam pengobatan dan atau membuat dukun, peralatan dari gotong logam, royong dalam telah bercocok mengenal tanam, ilmu muncul perbintangan sistem atau kesukuan astronomi, atau mengenal adanya ilmu kepala navigasi, suku, telah kemampuan mampu membuat gerabah semakin perlengkapan baik, pertanian dan halus perkakas tipis rumah, menggunakan teknik tarik terampil batu, membuat gerabah, telah anyaman, berhasil membuat pakaian, perahu dan bercadi, perahu, mengenal sistem stratifikasi barter, sosial, telah animisme, mengenal dinamisme, kepercayaan totemisme, animisme. dan politisme, telah mengenal bekal kubur. Pada prosesi upacara penguburan diakhiri dengan pendirian bangunan megalitik seperti Pudan Meruda, telah mengenal seni membatik, gamelan, dan wayang. Pada masa perundagian, benda-benda mengalami kemajuan dan hal bahan dan teknik pembuatan. Mungkin sekian dari saya tentang asal-usul manusia, situs manusia purba, jenis-jenis manusia purba, dan yang terakhir adalah corak kehidupan manusia purba, juga penelitian manusia purba di Indonesia. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan semoga bisa difahami dengan mudah. Terima kasih.